Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Pret, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Para bapak dua, para ibu dua, siapa sih ini anak? Wapres. Wapres. Maaf Mas Wapres, aduh sambutannya luar biasa. Sekolah di mana sih dia? Siapa yang milih nih orang? Aduh. Sorry. Nggak niat ketawa. Sorry. Para bapak dua, para ibu dua, para fufu, para fafa, para fufu fafa. Salam sehat, mari kita berpikir cerdas. Yap guys, sesuai video di awal, kali ini kita masih membahas terkait dengan apa yang menjadi kekonyolan Wapres kalian, yaitu Gibran Rakabuming Raka atau yang biasa kita sama akrab Fufu Papa. Nah, tak henti-hentinya para netizen memberikan sebuah ledekan untuk beliau, bahkan dianggap sebagai Wapres yang sangat-sangat buruk sepanjang sejarah. Tuh, sangat kasihan Mas Wapres ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut dulu seperti apa komentar-komentar lucu dari netizen terkait dengan Mas Wapres ini yang saya kira hanya menjadi beban buat rakyat dan negara. Langsung saja ke videonya. Nggak perlu banyak pidato ya. Ini ibu dari Solo. Yang penting kerja nyata. Satu kampungnya Gibran. Itulah semboyan kaum 58 yang selalu menjilat. Dan saya heran, nggak banyak pidato, yang penting kerja nyata. Kerja nyata. Tugas presiden dan wakil presiden itu adalah berpidato. Karena apa? Dia menyampaikan kepres, menyampaikan beberapa keputusan-keputusan penting, dan berpidato saat kunjungan kerja. Kalau berpidato aja modelnya seperti ini, kemarin pemilu habis triliunan, hasilnya seperti ini. Alangkah beruntungnya kalian kaum 58 yang sudah memilih dia, atau malah memilih Pak Prabowo tapi tidak memilih wakilnya. Pemujanya itu gimana ya, yang selalu mendewa-dewakan dia ini, bilang generasi muda yang multi talentanya di mana? Terus selalu bilang, Mbak ini nyinyir, urusin aja rumah tangga Anda sendiri. Mbak ini jadi apa sih? Kalau Gibran kan jadi Wapres. Saya menyampaikan ini karena saya punya hak sebagai rakyat untuk berpendapat. Betul. Kita mengkritik pemerintahan agar pemerintahan ini jauh lebih baik. Kalau cuman mendapatkan wapres seperti ini, ngapain diadakan pemilu 5 tahun sekali? Mendingan ditunjuk aja bapaknya sendiri kemarin. Muncul pengakuan teman SD SMP Gibran tak mampu jawab soal matematika -2 dikurangi 2. Udah. Apalagi gua yang dipilih pakai anggaran 70 T lebih aja kagak bisa, apalagi gua. Apa jadi gua yang suruh komentar? Lu kira gua Bung Toel? Guys, kalian udah lihat kan video ini? Yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Ya. Nah, kalian mikir juga nggak? Gibran ini dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, kok gini amat ya? Jadi Gibran ini dibully netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak. Seperti yang disampaikannya para kiai, para bapak,
Dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU pada Jumat lalu, guys. Nah, saya pikir memang dalam hal kapasitas Gibran ini, netizen bukannya nyinyir, guys. Tapi memang wajar untuk kita kritisi. Coba kalian lihat, guys. Dari Gibran sebelum jadi wapres sampai sekarang sudah menjadi wakil presiden, dirinya tak pernah luput dari olok-olokan netizen. Ya karena memang olok-olokan itu dia sendiri yang bikin. Seperti halnya dalam kasus ini. Bayangin loh, guys. Sekelas wakil presiden nggak paham soal yang beginian. Jadi semakin kesini kita ini semakin bertanya-tanya loh, guys. Dia ini sebenarnya pahamnya apa loh? Dan lebih bahayanya lagi, orang yang model beginian kok bisa jadi wakil presiden? Parah banget loh bangsa ini. Nah, gimana menurut kalian, guys? Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi orang model beginian kok bisa jadi wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan gitu kan. Tetapi kita melihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam suatu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu apa namanya para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru hendak diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Ya, itulah berbagai komentar dari netizen maupun ada juga Bang Rocky Gerung mengenai persoalan para wapres kita yang saya kira cukup menggelikan apa yang menjadi aksi-aksinya setelah pelantikan. Saya kira netizen betul-betul sangat jeli memperhatikan pemimpinnya seperti wapres kita ini, wapres kalian ini yang tentunya membuat sebuah aksi-aksi yang membuat kita terhibur, namun sekaligus membuat kita juga malu. Nah, beliau adalah pemimpin Republik Indonesia yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Tapi ini terus-menerus terjadi kekonyolan terhadap beliau, baik pada saat berpidato maupun pada saat rapat, dan aksi beliau hanya mulus pada saat belusukan dan juga bagi-bagi susu. Di luar dari itu, aduh, parah, sangat parah, sangat memalukan. Jadi buat Pak Wapres mungkin memang lebih cocoknya untuk belusukan, bagi-bagi susu, dan bagi-bagi makan siang gratis. Untuk persoalan pidato lebih baik jangan. Stop. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.